Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwafillah azanallahu wa iyyakum. Berbicara tentang tauhid di saat hidup lagi lapang tentu itu mudah. Namun ketika tauhid yang sejati justru terlihat saat hidup terasa gelap. Salah satu kisah paling menyentuh dalam Al-Quranul Karim, Allah abadikan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, di mana beliau meninggalkan kaumnya saat itu dalam keadaan marah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau berada dalam 3 kegelapan sekaligus. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya di dalam perut ikan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan itu dalam firman-Nya. Fanada fil dhulumat. Surat Al-Anbiya ayat 87. Allah gambarkan yang artinya maka ia menyeru dalam kegelapan-kegelapan. Bayangkan keadaan itu tidak ada manusia, tidak ada cahaya, dan juga tidak ada jalan keluar. Disinilah tauhid berbicara. Dalam keadaan tersebut Nabiullah Yunus alaihissalam tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan kaumnya, dan juga tidak menyalahkan keadaan. Justru beliau berdoa, La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ikhwafillah, perhatikan susunan ayat tersebut. Ada 3 susunan. Yang pertama tauhid, yang kedua tasbih, dan yang ketiga pengakuan dosa. Tauhid pada kalimat la ilaha illallah. Tasbih ada pada kata subhanak. Dan pengakuan dosa yakni pada ayat inni kuntu minal zalimin. Inilah puncak kehambaan seorang manusia. Lalu bagaimana Allah menjawab? Allah Subhanahu wa taala jawab pada firman-Nya pada lanjutan ayat surah Al-Anbiya ini, ayat ke-88. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kesedihan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Perhatikan kalimat terakhir, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Bahwa kisah ini bukan hanya teruntuk Nabi Yunus saja. Namun ini adalah merupakan janji untuk kita semua, untuk siapa di antara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Ramadan demi Ramadan. Saat Ramadan hadir di tengah-tengah kita,
Maka seringkali Ramadan mempertemukan kita dengan kerapuhan diri. Kita merasa lemah. Kita senantiasa merasa banyaknya dosa. Dan kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, justru dalam perasaan itulah pintu ketauhidan terbuka. Ketika kita bangun di sepertiga malam, ketika kita bersujud lebih lama, dan ketika kita menangis dalam doa, itulah saat kita sedang berada dalam kegelapan yang akan melahirkan cahaya. Ihwafillah azallahu ayyakum. Rasulullah SAW pernah bersabda yang terkait dengan apa yang menjadi permohonan Nabi Yunus alaihissalam di saat beliau ada di dalam perut ikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Da'watu Dhinnun idza'a wa huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kata Nabi SAW, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattu illa stajaballahu lah. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini dalam suatu perkara kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Ikhwafillah azallahu wa iyyakum. Mungkin hari ini ada di antara kita yang gelisah karena diuji oleh ekonomi, atau kita sedang diuji oleh keluarga, diuji dengan kesehatan. Maka jangan tinggalkan tauhid. Ucapkan dengan hati dengan penuh kesadaran, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Tentunya ucapan ini tidak hanya cukup di lisan, tetapi hadirkan hati dengan penuh ketundukan. Insya Allah. Dengan apa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam, manakala kita tertimpa berbagai macam ujian atau musibah, insya Allah dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah akan memberikan solusi. Allah akan memudahkan dan Allah senantiasa menolong kita semua. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.